warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat damai Indonesia, alhamdulillah, innalhamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Hari ini hari Rabu, tanggal 25 Januari, warga Nahdien di Madura, tepatnya di Pamekasan, mereka berunjuk rasa kepada salah seseorang yang ditengarai adalah penganut paham Wahabi. Dalam khutbah Jumatnya berceramah, membid'ah-bid'ahkan maulid, bahkan menjelek-jelekkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Sehingga warga Madura marah dan mereka berdemo menuntut agar masjid yang beraliran Wahabi ini ditutup. Mari sama-sama kita dengarkan videonya. Baik-baik, jadi kami harap untuk saudara Ustadz Yasir dan Ustadz Ismail menemui kami di sini dengan jantan. Jangan hanya berkuar-kuar di media sosial. Tunjukkan di mana wajah kalian sekarang. Ini kami Aswaja, hidup Aswaja, hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Hancurkan Wahabi, tolak Wahabi, angkat kaki Wahabi dari Indonesia, angkat kaki. Semangat. Sambil menunggu, kami beri waktu 10 menit. Kami beri waktu 10 menit. Kalau 10 menit ini masyarakat sudah tidak sabar, akan men-sweeping masjid dan lembaga yang disinyalir ada Wahabi yang di situ. Semangat. 10 menit dari sekarang. Sambil lalu kita membaca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Dalam video tersebut tadi kita lihat bagaimana kemarahan warga Madura dan menuntut agar masjid yang dibangun oleh kelompok kecil Wahabi ini ditutup ataupun tidak boleh menyebarkan paham Wahabi di Madura. Alhamdulillah, kepala desa yang ada di Pamekasan tersebut cukup memiliki keberanian dan juga memiliki ketegasan. Dengan tegas, kepala desa menutup masjid tersebut sehingga tidak terjadi anarkis. Mari kita lihat videonya. Tadi Masjid Utsman bin Affan ini saya nyatakan tutup. Karena apa? Saya sebagai kepala desa Nyadablau tidak ingin ada konflik di desa saya ini. Apalagi ini urusan ibadah. Sahabat Indonesia, kita sama-sama tahu bahwa Madura ini identik dengan NU. Kalau Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah datang ke Madura, terus main ke Madura, hampir kita tidak melihat di sana umat Islam yang ada ini 99% itu Islamnya Islam NU. Dan NU-nya sangat kolot. Bahkan mbah-mbah kita yang tinggal di gunung itu kalau tanyai agamanya apa, itu jarang yang menjawab Islam, agamanya NU kan gitu. Karena apa? NU sudah benar-benar menjadi bagian yang begitu melekat pada masyarakat Madura. Nah, di sini ada ustadz, ya asli juga dari Madura, mungkin salah sekolahnya ya. Karena apa? Kalau asli warga Madura ini tidak ada yang berpaham Wahabi, yang nggak ada ya. Rata-rata 99% adalah NU. Muhammadiyahnya mungkin hanya 1% ya. Non muslimnya 0,0 sekian persen. Nah, mungkin ustadz tersebut sekolah di luar negeri atau bagaimana ya, yang mana masyarakat, warga, mungkin keluarganya berpaham ahli sunnah. Nah, sementara sekolahnya mungkin di luar negeri atau keluar dari Madura, nggak tahu itu kuliah ataupun berteman dengan teman-temannya sehingga berpaham Wahabi. Nah,
paham Wahabi ini, kami masyarakat NU sama sekali tidak pernah ngeriwuki, ngurusi atau usil terhadap madhab-madhab lainnya. Orang NU itu sangat enjoy, sangat asik berzikir, sholawatan, yang ngajar ngaji, yang ngajar ikro, ngajar di pesantren. Tidak mau istilahnya hiruk pikuk dengan urusan madhab ataupun sekte-sekte yang lainnya. Jikapun toh ada, itu adalah di dalam pesantren. Apa yang disebut dengan bahsul masail. Membahas permasalahan, mengajari santri-santri memiliki daya pikir kritis dengan apa? Dengan panduan kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren tersebut. Akan tetapi, bukannya NU ini menolak, tidak. Ya karena ajaran Wahabi ini mesti sedikit-sedikit membid'ah-bid'ahkan. Bukan hanya bid'ah saja, tapi bid'ah dolalah kepada amalan-amalan NU. Termasuk memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, Yasinan, tahlilan, istighosah. Semua mereka bid'ah dolalakan. Bahkan ada juga kelompok mereka bukan hanya bid'ah dolalah, ngecap orang yang di luar mereka itu adalah apa? Sesat. Ngecap orang yang di luar kelompok mereka itu adalah kafir. Nah, pemikiran-pemikiran yang semacam ini ataupun madhab-madhab semacam ini, apabila pemerintah kita tidak membuat suatu bentuk regulasi, ini akan membahayakan toleransi di Indonesia. Karena Indonesia ini negeri yang sangat majmuk, dengan keanekaragaman suku, adat, budaya, begitu juga agamanya. Dari agama ini juga banyak madhab, banyak sekte, banyak sinode. Bahkan ada agama yang mana sebelum Indonesia ini ada. Telah ada agama dari nenek moyang. Apabila paham Wahabi ini berkembang pesat di Indonesia, yang ada pasti benturan di sana sini. Kita ingat dalam beberapa bulan yang lalu, salah satu ustadz dari kelompok Wahabi ini mengharamkan budaya kita, salah satunya wayang. Banyak sekali yang mereka haramkan. Nah, kalau ini terjadi, sesama umat Islam saja tidak memiliki toleransi ataupun tepos seliro. Amalannya orang-orang NU disesat-sesatkan, dibid'ah-bid'ahkan, bahkan kiainya. Apalagi kepada umat agama lain. Indonesia ini ada karena kebinekaan. Indonesia ini kuat karena kita memiliki konsep Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun di dalam perbedaan, kita bisa bersatu di dalam keekaan, yaitu Indonesia. Pemuda-pemuda kita di tahun 1928 telah berikrar, yang mana dinamai ikrar Sumpah Pemuda, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Meskipun di dalam perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan tempat. Nah, apabila paham Wahabi ini terus merebak di Indonesia, amalan-amalan umat Islam yang berbeda dengan mereka, mereka sesatkan, mereka kafir-kafirkan. Apalagi kelompok Wahabi Salafi ini. Maka yang terjadi adalah intoleransi di antara sesama anak bangsa ini. Maka dari konten ini kami mohon kepada pemerintah untuk mengambil regulasi bagaimana paham sekte ataupun madhab semacam Wahabi ini untuk dilarang di Indonesia, ya, karena dari tempat lahirnya sono di Arab Saudi juga sudah tidak laku, ya. Kerajaan Arab Saudi sudah membuka diri, ya,
tidak menggunakan madhab apa Wahabi Salafi ini. Lah sementara mulai reformasi paham Salafi Wahabi ini terus berkembang di Indonesia. Kita tidak anti terhadap madhab apapun, ya. Tetapi kalau madhab tersebut senantiasa dalam ceramah-ceramahnya menjelek-jelekkan dari kelompok madhab lain, bukan hanya menjelekkan, menyatakan bid'ah dolalah ataupun bid'ah yang sesat, bahkan mengkafir-kafirkan, maka kehidupan keagamaan di dalam berbangsa dan bernegara ini tidak menjadi kondusif. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga pemerintah kita, terlebih-lebih kepada Bapakku Presiden Jokowi yang masih menjabat dalam beberapa tahun ini, bisa membuat satu bentuk peraturan atau perundang-undangan atau regulasi agar madhab semacam Wahabi ini, ya, Salafi Wahabi ini, yang sedikit-sedikit mengkafirkan, yang sedikit-sedikit menyesatkan kepada kelompok lain, hendaklah untuk dipertimbangkan bisa berkembang di Indonesia. Atau bila perlu dengan bahasa yang tegas, yaitu dilarang berkembang di Indonesia, agar Indonesia tetap adem, ayem, tentrem dengan kebinekaannya. Demikian dari kami. Salam toleransi, damai itu indah. Mari sama-sama, ya, kita menjunjung tinggi persamaan dan saling menghormati terhadap perbedaan. Janganlah dengan perbedaan ini kita peruncing sehingga menjadi suatu bentuk keretakan sesama anak bangsa. Dari kami billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.